kembali lagi di Bisik, bicarain hal-hal asik. Yuhu. Kembali lagi di saya Nita. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang. Ya, terima kasih. Oke, di sini saya Iya, benar. ada Fashion Week Citayam. Oke. Ya. Kebetulan saya juga nggak terlalu paham Mas Putu di sini. Nggak Oh, terlalu paham gitu. ya namanya fashion. Jadi mau tanya-tanya lah, sharing-sharing tentang fashion. Kebetulan Mas Putu ini dari Lulusan tahun 2018 dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Iya. Jadi lebih paham. Iya, karena di sana kita juga belajar culture, jadi berbagai macam culture. Jadi lumayan masuk lah ngerti tentang fashion. Kalau menurut Mas Putu sendiri ya, di sini apa sih fashion kalau Mas Putu sendiri lah? Mungkin kalau kita ambil garis besarnya ya, jadi sebenarnya Citayam Fashion Week ini kalau teman-teman yang familiar itu masuknya ke dalam streetwear fashion. Jadi kalau bisa kita lihat street fashion itu biasanya dari anak-anak, kebanyakan sih mostly kebanyakan anak-anak remaja. Karena mereka biasanya ingin mengekspresikan diri dengan outfit atau baju-baju. Kalau kita bilangnya kan, kalau anak-anak sekarang pasti bilangnya OOTD. Nah, kalau mereka itu memang OOTD-nya ada di tempat-tempat tertentu. Jadi kayak street fashion itu kalau kita awam biasanya itu dimulai memang yang paling terkenal adalah di distrik Harajuku di Jepang, di dekat Shibuya kayak gitu. Jadi mereka memang anak-anak sana tuh ngumpul di situ dengan pakaian yang mereka anggap ini bagus loh jadi saya. Jadi mereka anggapnya itu sebagai street fashion. Nah, itulah yang kita kenal sekarang namanya Citayam Fashion Week. Seperti itu. Tapi kemarin kayaknya ya di Surabaya itu juga ada Mas Putu. Cuma kayaknya emang nggak cocok aja sih, kayaknya nggak apresiasi sama yang daerah. Iya, sebenarnya di semua tempat bisa banget sih ngambil model Citayam Fashion Week versi daerah mereka masing-masing. Memang ini kan banyak pro dan kontranya sendiri kayak gitu. Jadi memang yang kita perlu tegaskan itu adalah gimana supaya tempatnya ini tidak melanggar aturan. Nah, kalau kemarin kan memang yang jadi sorotan di Citayam Fashion Week itu adalah tempatnya itu kan di pinggir jalan kayak gitu. Jadi karena dan ada beberapa momen mereka itu kayak catwalk. Nah, itu kan menimbulkan keramaian. Nah, jadi kan bisa menimbulkan macet juga, di mana apalagi kan ada PPKM. Menimbulkan keramaian kan. Nah, itu jadi gimana sekarang harusnya ada win-win solution. Jadi mereka tetap bisa mengekspresikan diri dan peraturan daerah itu tidak ada yang melanggar begitu. Juga sih ya Kak Putu ya. Jadi kita juga harus memposisikan diri gitu kan. Jadi exactly. di tempatnya kita itu. Apa ya? Kalau pendapat Kak Putu sendiri, pro kontranya itu hanya di sebatas itu atau lebih ya? Kan fashionnya juga dari anak yang belum maksudnya. Oh iya. Dari cara pakaiannya gitu. Iya, karena kalau namanya fashion sebenarnya itu kreasi masing-masing. Saya nggak bilang ini salah atau ini benar juga, karena biasanya mereka melihat contoh juga kayak gitu. Melihat contoh, jadi mereka punya caranya masing-masing mengekspresikan. Kan nggak semua orang punya dana lah kita anggap buat beli yang proper sama mereka. Jadi mereka apa yang bisa mereka pakai mereka gunakan. Dibilang artis seni mungkin orang ngelihatnya apa sih norak. Tapi kalau kita kan pasti kita ada di masa norak itu gitu. Kita semua pasti melewati masa norak itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita harusnya sih lebih ke arah respect aja, mengapresiasi kayak gitu. Jadi sekarang kan tinggal tujuannya gimana ini tetap bisa diapresiasi tapi tidak melanggar aturan yang ada kayak gitu. Diarahkan lah. Jadi kita juga harus menghormati kreatifnya anak gitu. Yes, benar, karena kalau dia semakin dilarang biasanya anak-anak semakin rebel. Semakin menjadi seperti itu. Oke. Untuk saran dari Mas Putu sendiri, kalau untuk fashion itu gimana ya? Memang kalau untuk kedepannya sih memang harus ada pembicaraan, pengarahan juga dari pihak-pihak setempat
supaya mungkin kreativitas atau fenomena ini tuh tetap bisa berjalan. Mungkin seminggu mereka dikasih arahkan buat catwalk atau disediakan tempat atau diatur lah gimana. Jadi mereka tetap bisa menyalurkan dan diedukasi juga, jangan sampai menimbulkan keramaian banget, jangan sampai meninggalkan sampah, harus tetap bisa menjaga kondusif dan menghormati aturan yang ada di daerah tempat mereka melaksanakan fashion itu. Iya, kebetulan tadi saya juga baru lihat ya, kayaknya si Baim Wong itu ada apa ya, kayak mengapresiasi gitu jadinya di bagian Citayam. Terus kalau menurut Mas Putu sendiri itu setuju nggak sih kalau ada yang sebenarnya kemarin itu jadi hal yang baru ya teman-teman. Jadi kalau dilihat memang Baim Wong itu ingin mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya Citayam Fashion Week. Cuman ada dari beberapa orang seperti ada yang pro dan ada yang kontra. Memang kalau dari saya sendiri sih lebih ke arah ya udah, mungkin lebih tepatnya jangan didaftarkan. Cuman mereka dipandu, diarahkan gimana mengelola kegiatan itu, bagaimana mengorganisir hal itu, bagaimana menyesuaikan kegiatan mereka dengan peraturan yang ada di daerah mereka. berarti mendukung dengan cara tertentu ya? Iya benar, biarkan mereka beraktivitas, biarkan mereka belajar, mengorganisir semuanya kayak gitu. Jadi jangan sampai, karena itu kan bisa jadi urban pariwisata baru seperti katanya Mas Menteri. Oh iya. Urban pariwisata baru ya, orang ke Jakarta mungkin lama-lama bisa tertarik kayak gitu. Oke, ini adalah dari saran Mas Putu sendiri. Iya benar sekali. Oke, dari fashion Citayam ya. Iya, Citayam Fashion Week. Iya. Oke, terima kasih buat sobat Bisik bicarain hal-hal asik. Yuhu. Oke. Yeah.